Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahara Zoe Virginia dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pemungutan pajak yang meliputi pengertian, stelsel, kendala, perlawanan, serta pergolongan pajak. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pemungutan pajak. Pemungutan pajak adalah proses penarikan sejumlah dana dari masyarakat oleh negara yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak bersifat wajib dan mengikat, sehingga setiap warga negara atau badan usaha yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak yang telah dipungut oleh negara kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan juga kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak merupakan sistem atau cara yang digunakan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Stelsel ini mengatur kapan pajak ditetapkan berdasarkan data apa pajak dihitung, serta bagaimana mekanisme penyesuaiannya. Oleh karena itu, pemilihan stelsel pemungutan pajak sangat berpengaruh terhadap keadilan. Stelsel pertama adalah stelsel nyata. Stelsel nyata merupakan sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada keadaan sebenarnya dari wajib pajak. Dalam sistem ini, pajak baru dapat dipungut setelah diketahui secara pasti besarnya penghasilan. Stelsel ini mencerminkan keadilan karena pajak dikenakan sesuai kondisi real wajib pajak. Namun, dampaknya bagi negara adalah penerimaan pajak menjadi lebih lambat karena harus menunggu sampai akhir periode. Berikutnya adalah stelsel anggapan. Stelsel anggapan merupakan sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu perkiraan atau asumsi tertentu. Biasanya dengan menganggap penghasilan tahun sebelumnya sama dengan penghasilan tahun berjalan. Tujuan dari sistem ini adalah agar pemungutan pajak dapat dilakukan lebih cepat. Namun, kelemahannya adalah pajak yang ditetapkan belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi wajib pajak yang sebenarnya. Stelsel selanjutnya adalah stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, pajak dipungut berdasarkan perkiraan. Kemudian, pada akhir tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan keadaan sebenarnya. Stelsel ini dianggap paling ideal karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan pajak dan keadilan bagi wajib pajak. Selanjutnya kita membahas kendala dalam pemungutan pajak. Kendala pemungutan pajak adalah berbagai hambatan yang muncul dalam proses pemungutan pajak sehingga penerimaan pajak tidak dapat berjalan secara optimal. Kendala ini bisa berasal dari wajib pajak, pemerintah, maupun sistem perpajakan itu sendiri. Beberapa kendala utama itu adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak, peraturan perpajakan yang rumit, serta keterbatasan sistem administrasi perpajakan. Perlawanan pajak merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari, mengurangi, atau bahkan menolak kewajiban pajaknya. Perlawanan pajak biasanya muncul karena wajib pajak merasa beban pajak yang ditanggung terlalu berat atau sistem pemungutannya dirasa tidak adil. Selain itu, perlawanan pajak juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pajak dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Perlawanan pajak pasif adalah bentuk perlawanan yang terjadi bukan karena niat atau pelanggar hukum. Perlawanan ini biasanya disebabkan oleh kondisi tertentu seperti ketidaktahuan wajib pajak, rendahnya pendidikan perpajakan, atau sistem administrasi pajak yang sulit dipahami. Bentuknya dapat berupa keterlambatan membayar pajak atau tidak melaporkan pajak tepat waktu. Berbeda dengan perlawanan pasif,
perlawanan pajak aktif dilakukan secara sadar dan sengaja oleh wajib pajak. Jenis perlawanan pajak aktif terdiri dari tax avoidance, yaitu penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah hukum, serta tax evasion, yaitu penggelapan pajak yang dilakukan secara ilegal karena melanggar peraturan perpajakan. Dalam sistem perpajakan, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pemungutan pajak, sedangkan Fiskus merupakan aparat pajak yang bertugas melakukan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Selain itu, terdapat wajib pajak sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak, serta pihak ketiga seperti bendaharawan atau pemberi kerja yang membantu proses pemotongan dan pemungutan pajak. Pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya melalui harga barang atau jasa. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, seperti status keluarga dan jumlah tanggungan. Sementara itu, pajak objektif hanya memperhatikan objek pajaknya saja tanpa melihat kondisi pribadi wajib pajak. Terakhir, pajak juga digolongkan berdasarkan lembaga pemungutnya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di daerah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara. Melalui sistem pemungutan pajak yang tepat, penerimaan negara dapat berjalan dengan lebih efektif dan tetap memperhatikan keadilan bagi wajib pajak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.